Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita semua. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, salah satu yang mesti kita perhatikan untuk mengetahui apakah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak adalah keberlanjutan dengan kebaikan-kebaikan yang sama atau kebaikan-kebaikan yang berbeda. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya mohon izin, ini tadi selesai jam berapa? 16 huruf ya. Waktu ya. Kalau ditunda gimana? Ya. Ya sekedar ini saja. Ya nanti dibaca kembali lah. Saya sudah mencoba melihat, mencermati sejumlah hadis yang berkaitan dengan sholat syuruk ya, untuk tambahan bahan untuk kita fikirkan kembali, untuk kita cermati kembali. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat syuruk itu diriwayatkan oleh 4 orang sahabat dari sekian banyak hadis tentang sholat syuruk. Yang pertama adalah sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dan yang kedua adalah Abu Umamah radhiyallahu an, yang ketiga adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dan Aisyah radhiyallahu anha, yang jika disimpulkan semua hadisnya dhaif. Ya. Jadi 4 jalur itu yang kalau kita cermati semua hadisnya adalah dhaif. Ya. Tetapi ada sebagian yang menilai hadis itu hasan sehingga boleh diamalkan hadisnya. Pendapat yang lain, jika memang ada sholat syuruk,
maka sesungguhnya itu adalah salat duha yang diawalkan waktunya. Idealnya salat duha itu jika merujuk kepada hadis adalah saat onta itu mulai kepanasan. Onta itu mulai kepanasan jam berapa? Ya? Nah, ya kalau di kita ya sekitar jam-jam 8:30, jam 9 itu. Tetapi mengambil waktu yang lebih awal, ya sepanjang matahari sudah ya terbit, ya kisarannya adalah setelah terbit itu 15 sampai 20 menit. Nah, itu sudah nyaman ya. Itu untuk nanti dibaca lagi lah hadis-hadis tentang sholat syuruk ya. Batasannya adalah sampai sebelum zuhur. Batasannya sampai sebelum zuhur. Rakaatnya minimal 2, maksimal berapa? Ya, rakaatnya maksimal adalah 12. Dengan catatan 12 itu apabila malamnya terlewatkan tanpa sholat malam. Jadi Rasulullah SAW itu kalau malam terlewat tanpa sholat malam, bisa karena sakit atau bisa karena kelelahan, sehingga bangun kesiangan sebelum sempat sholat malam, baru Rasulullah SAW di pagi harinya, di siang harinya sholat 12 rakaat. Ya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya akan kembali ke awal. Tentu kita tidak ingin ya bahwa amal ibadah kita itu ditolak, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau pakai mic ini bisa? Bisa enggak? Biar tidak terlalu begini saya. Ini mohon maaf, ini lebih fleksibel, rasanya suaranya juga lebih jelas, tidak dengung ya. Ya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya lupa memberitahu agar menyiapkan whiteboard, papan tulis yang akan kita jadikan sebagai rujukan, sejumlah ayat yang akan kita jadikan rujukan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sederhananya amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika berlanjut dengan kebaikan berikutnya. Jika tidak berlanjut dengan kebaikan berikutnya, bahkan setelah berbuat baik, melakukan keburukan, kemaksiatan, itu tanda. Kata Imam Al-Basri, itu tanda bahwa amal seseorang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana fungsi kebaikan itu adalah menghapus dosa, maka dosa juga berfungsi menghapus kebaikan. Ya, hadis Rasulullah SAW secara personal nasihat itu diberikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nasihat ini sangat terkenal, yaitu ya Mu'adz, ittaqillah haitsuma kunta
Wahai Mu'adz, bertakwalah kamu kepada Allah di mana dan kapan saja berada. Wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan berbuat baik. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan sebelumnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berperilakulah, berakhlaklah terhadap sesama dengan akhlak yang baik. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ya contoh sederhana ini. Sholat Jumat khususnya dan sholat-sholat yang lain kita yakini itu baik. Sesudah sholat ambil sendal orang, nah, itu indikasi bahwa sholatnya bisa jadi kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak menjaga kebaikan berikutnya, bahkan melakukan keburukan. Ya, habis menunaikan ibadah umroh misalnya, pulang ternyata nyangkut di KPK misalnya. Nah, dari itu bapak sekalian yang saya hormati, itu contoh-contoh yang sederhana. Nah ibu bapak sekalian yang saya hormati, Allah itu sumber rahmat. Setidaknya dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyatakan, lillahi, sesungguhnya Allah memiliki mi'ata rahmat, 100 rahmat. Satu, yanzilu rahmatan wahidan fil ardh, Allah turunkan satu dari 100 rahmat itu ke bumi, yang dengan rahmat itu seseorang saling mengasihi, seseorang saling menyayangi, hingga kuda hatta al-farash dalam hadis itu, nanti di hadis yang lain disebut dengan semut, mengangkat sebelah kakinya karena tidak ingin terinjak karena tidak ingin menginjak anaknya. Nah, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita saksikan. Orang tua tega menghabisi nyawa anaknya, sebaliknya anak tega menghabisi nyawa orang tuanya. Nah itu jelas tanda bahwa ia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, dan rahmat Allah yang paling besar itu adalah petunjuk. Petunjuk Allah yang paling berharga adalah Islam atau iman. Itu urutannya. Iman atau Islam mendorong pemiliknya untuk bergairah beramal soleh. Amal soleh yang dilakukan dan dipelihara secara terus-menerus akan menghadirkan ketenangan. Ketenangan yang dimiliki akan melahirkan kekuatan. Kekuatan yang dimiliki akan melahirkan kemenangan dan keberuntungan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ya rujukan ayatnya, kalau ada yang punya HP ya, bisa dicatat ya. Pertama adalah surat Al-Hujurat ayat 17,
Al-Hujurat ayat 17, kemudian Al-An'am 125, An-Nisa ayat 175, Al-Fatah ayat 4, Maryam ayat 76, Al-Kahfi ayat 46. Kemudian kita lanjutkan di Al-Baqarah 25, 82, 277, Al-Insyiqaq ayat 25, 24, 25, agak mirip dengan surat At-Tin ayat 5 dan ayat 6, kemudian Al-Bayyinah ayat 7, dan yang terakhir Al-Asr ayat 3. Nah, turunannya adalah surat Al-Ankabut ayat 45, kemudian Ar-Ra'd ayat 28, Al-Baqarah 2 sampai 5, Al-Mu'minun ayat 1, dan seterusnya. Ya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, di surat Al-Hujurat ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang Arab Badui itu merasa memberi nikmat kepadamu wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Saya ubah dengan bahasa kita. Mereka orang-orang Arab Badui itu merasa berjasa kepadamu wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Jadi seakan-akan begini, ya Rasulullah, Anda harus berterima kasih kepada kami. Anda harus berterima kasih kepada kami karena kami telah memeluk agama Islam. Dengan berislamnya kami, maka Islam itu menjadi berkembang. Karena itu sesungguhnya kami berjasa dengan perjuangan. Ya, Bapak sekalian yang saya hormati, Rasulullah SAW diam, dan kemudian atas bimbingan Allah agar Rasulullah SAW menegaskan kepada mereka, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum, janganlah kamu merasa berbuat baik, jangan kamu merasa berjasa kepadaku karena keislaman kalian. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Tetapi sebenarnya Allah lah yang berjasa kepadamu, Allah lah yang menganugerahkan kepadamu petunjuk, hidayah, berupa kesediaanmu menerima Islam sebagai agama. In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita baca di surat Al-Fatihah, kita sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, anugerahkanlah kepada kami bimbingan petunjuk jalan yang